Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kita ucapkan selamat datang di kelas 3. Oke, perkenalkan, nama saya Pak Agus Saihuna. Biasa dipanggil Pak Agus. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sudah siap bukunya? Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap bukunya, kita mulai pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama yaitu tentang Nabi Muhammad SAW panutanku. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW itu sebagai uswatun hasanah atau contoh yang baik bagi umatnya. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW seharusnya kita mencontoh, meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa yang akan kita contoh? Apa yang akan kita pelajari? Kita teladani dari sikapnya Nabi Muhammad SAW. Ada dua hal yang akan kita pelajari di sini, yaitu yang pertama sikap percaya diri. Kemudian yang kedua sikap mandiri. Sikap percaya diri dan sikap mandiri dari Nabi Muhammad SAW yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan. Anak-anak bisa membuka di buku kalian masing-masing. Di situ kita lihat ada beberapa gambar. Ada 4 gambar yang bisa kita lihat di situ. Gambar yang menunjukkan sikap percaya diri dan juga sikap mandiri. Gambar mana yang menunjukkan sikap mandiri? Dan gambar mana yang menunjukkan sikap percaya diri dan juga mandiri? Kita lihat. Di situ ada gambar anak sedang memakai kaos kaki dan juga sepatu. Ia lakukan dengan sendiri. Kira-kira itu menunjukkan sikap apa? Sikap mandiri. Bisa melakukan perbuatannya sendiri. Bisa melakukan memakai sepatunya sendiri. Itulah sebagai contoh anak yang mandiri. Kemudian ada gambar yang lain tentang anak berani tampil di depan. Ada anak putri, katakanlah si Aisyah, berani tampil ke depan di depan kelas menerangkan kepada teman-temannya. Kira-kira menunjukkan sikap apa? Iya, betul. Menunjukkan sikap percaya diri karena berani tampil di depan kelas. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, umatnya, agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah pesannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semuanya. Agar apa? Agar hari ini itu lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Seperti halnya kalian. Ketika kalian sekarang sudah kelas 3, tentunya harus lebih baik ketika dulu kalian di kelas 2. Begitu juga besok ketika kalian sudah naik ke kelas 4, tentunya harus lebih baik ketika kamu di kelas 3. Paham? Jelas? Oke, kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita atau menyuruh kita untuk senantiasa selalu percaya diri dalam kehidupan kita, dalam melakukan suatu hal. Nah, apa sih ciri orang atau anak yang memiliki sikap percaya diri itu?
Orang yang memiliki sikap percaya diri itu selalu menghargai kemampuan dirinya sendiri. Jadi kemampuan yang ada dalam dirinya itu selalu ia lakukan, selalu ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa? Orang yang memiliki sikap percaya diri itu tidak minder, tidak ragu-ragu dalam melakukan satu hal. Sebagai contoh apa? Ketika Pak Guru atau Bu Guru menyuruh kamu melakukan di depan kelas, membaca sesuatu, membaca puisi atau yang lainnya, kamu tampil di depan. Itulah percaya diri, menghargai kemampuan dirimu. Ya. Itulah contoh orang yang memiliki sikap percaya diri. Ya. Kita lihat, sudah bahas jelas ya, orang yang memiliki sikap percaya diri itu seperti apa? Ya. Sekarang ada latihan soal yang harus kamu kerjakan. Kita bacakan yang pertama. Soal yang pertama, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk titik-titik. Apa jawabannya? Nabi Muhammad SAW selalu titik-titik dalam dakwahnya. Yang ketiga, orang yang percaya diri itu selalu titik-titik. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW selalu titik-titik dalam dakwahnya. Selalu apa dalam dakwahnya? Kemudian yang kelima, orang yang titik-titik selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Soal tersebut bisa dilihat di buku paketmu. Silahkan dilihat, kemudian tulis kembali atau salin kembali soalnya dan juga jawabannya di buku tugasmu. Ya, kita lanjutkan. Sikap dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita contoh atau kita teladani, yaitu yang kedua, sikap mandiri. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil sudah hidup mandiri. Kita tahu dalam cerita sejarah, sudah pernah kamu dengar mungkin bahwa Nabi Muhammad SAW itu lahir sudah dalam keadaan yatim. Artinya apa? Ayahnya sudah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya sudah meninggal. Kemudian apa? Beliau disebut yatim piatu. Artinya di usia yang sangat kecil Nabi Muhammad SAW sudah ditinggal ayah dan juga ibunya. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya wafat atau meninggal dunia, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sebagai anak yang memiliki sifat mandiri. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah bekerja. Apa pekerjaannya? Yaitu mengembala kambing. Mengembala kambing milik penduduk Mekah. Digaji. Ya. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, melakukan perjalanan yang sangat jauh. Inilah menunjukkan sikap mandirinya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kamu sekalian sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW haruslah memiliki sikap yang mandiri. Apa itu mandiri? Yaitu bisa melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Kalau hal kecil bisa kamu lakukan dengan sendiri, maka lakukanlah sendiri tanpa harus minta bantuan orang lain. Lah, apa saja sih yang bisa kamu lakukan dengan sendiri yang menunjukkan bahwa kamu ini memiliki sikap yang mandiri? Kita lihat beberapa contoh sikap mandiri, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah ataupun tempat bermain. Tetapi Pak Agus dalam hal ini akan menyampaikan contoh-contoh sikap mandiri di lingkungan rumah dan juga sekolah. Oke, kita lihat di lingkungan rumah bahwasanya kamu bisa melakukan atau merapikan tempat tidurmu sendiri. Setelah bangun tidur,
kamu rapikan tempat tidurmu sendiri. Nah, inilah menunjukkan sikap yang mandiri, tanpa harus minta bantuan mama atau ayah untuk merapikan tempat tidurnya, tetapi kamu bisa sendiri. Kalau kamu bisa lakukan sendiri, lakukanlah sendiri. Sudah kelas 3. Ya. Kemudian kamu bisa menyiapkan baju seragammu sendiri. Menyiapkan baju seragam sendiri, apalagi juga memakai baju seragamnya sendiri. Nah, itulah tanpa harus dibantu oleh ayah atau bunda. Itulah berarti kamu memiliki sikap mandiri. Kemudian kamu setelah makan, cucilah piring sendiri. Ya. Mencuci piring sendiri tentunya harus hati-hati. Itulah menunjukkan bahwa kamu memiliki sikap yang mandiri. Sekarang kita lihat di mana? Di mana lagi? Iya, di sekolah. Sikap mandiri di sekolah. Ya, kamu bisa misalnya sebagai contoh merapikan tempat atau meja belajarmu di sekolah sendiri. Nah, itulah sikap mandiri. Kemudian kamu memperhatikan ketika ibu guru atau ketika guru sedang menerangkan, tidak gojek atau tidak rame sendiri. Itulah menunjukkan sikap anak yang mandiri. Kemudian ketika ada ulangan, kamu tidak mencontek atau tidak mencontoh jawaban temanmu. Inilah menunjukkan sikap anak yang mandiri. Ya baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, rumah kita lihat, kita lanjutkan. Di situ ada gambar dan juga dilihat di buku paketmu. Di situ ada gambar menunjukkan sikap mandiri. Di bawahnya ada tulisan soal, tulislah perbuatan yang ada dalam gambar tersebut. Jadi yang ada dalam gambar tersebut itu gambar apa? Atau gambar seorang anak sedang melakukan apa? Nah, itulah gambar menunjukkan anak sikap mandiri. Tulis apa saja sikap mandirinya dalam gambar itu. Kemudian yang kedua, atau tulislah 3 saja perbuatan lain yang berkaitan dengan sikap mandiri. Silahkan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan tempatmu bermain. Yang penting menunjukkan sikap mandiri. Ya. Anakku sekalian dan juga ayah bunda di rumah, sekarang kegiatan bersama dengan orang tua. Ya. Apa yang dilakukan dengan orang tua? Ya cari dan tulislah informasi tentang manfaat sikap mandiri. Ya. Tentunya sikap mandiri yang kamu lakukan ini banyak manfaatnya, maka tulislah apa saja manfaatnya. Kemudian kamu dapat mencari informasi dengan cara gimana? Dengan cara membaca buku, tanya kepada orang tua, tanya kepada saudara, tanya kepada lingkungan lain atau di sekitar kamu berada. Tanyalah manfaat dari sikap mandiri. Ya, kemudian setelah kamu tulis selesai, mintalah orang tuamu, bisa ayahmu atau bundamu untuk melihat hasil daripada jawabanmu dan minta tanda tangan. Ya, baik, anak-anakku sekalian dan juga ayah bunda yang di rumah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.